tidak mengambil. Jadi saya itu orangnya tuh nggak kaku-kaku banget gitu loh. Banyak orang kalau udah merasa beda keyakinan, dia mah beda sama saya gitu kan. Banyak seperti itu. Iya. Padahal sudah jelas agama itu kan sebenarnya untuk mempersatukan kita, bukan untuk membuat kita berpisah kan? Tetapi itulah yang kita bilang, Bang. Kalau contohnya suatu agama itu contohnya merasa ingin mengambil alih kekuasaan, itulah yang menjadi problem ujung-ujungnya. Ya kan? Iya, betul. Makanya selalu saya bilang, Bang, kalau di dalam saya, Bang, kalau ketemu sama politik dari Kristen, contohlah, seorang pendeta mencalonkan jadi bupati di Sumatera Utara gitu kan. Saya selalu bilang apa? Cabut gelar pendetamu, masuk kamu ke politik. Jangan gunakan gelar pendetamu. Karena apa? Di dalam politik itu tidak sama di dalam agama. Saya bilang gitu. Kalau politik itu, dia itu bisa mementingkan kepentingan suatu golongan, tetapi yang lain tidak diperhitungkan. Saya bilang gitu. Karena apa? Politik, saya bilang gitu kan. Sedangkan agama itu harus melindungi keseluruhan. Kan gitu posisinya. Iya, benar. Iya, paham. Betul, bahkan kalau di dalam agama apa? Teman kita ada yang sakit satu, ya kan? Yang sakit satu nih, bagaimana cara kita untuk menyembuhkan dia? Teman yang sehat ini, ya udah kamu makan 1 hari 1 kali dulu ya, kita bantu dulu teman yang ini kan gitu kan? Sedangkan di dalam politik, daripada ngurusin yang satu orang ini, ya kan? Lebih baik, ya udah dihilangkan aja, yang penting kita urusin yang banyak ini, itu dalam politik. Ngeri, kan gitu loh. Iya, betul. Karena kepentingan adanya gitu. Benar, Bang. Jadi kita dialog pagi, kita mau bahas apa ini, Bang? Surga neraka, Bang. Bang, Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda nih, si Meme pesan gini semalam ke Gurunda. Katanya, Bang, tolong sampein Bang ke Bang Cuma. Kenapa, Bang Me? Ya, kata dia, tema malam ini buat nanti katanya Islam atau Kristen yang mengikuti ajaran Nabi katanya, yang dia kuasain itu, Bang. Oh ya, baik. Siap, Bunda. Siap. Ini ada tema menarik nih dari sahabat kita terkait dengan surga dan neraka. Iya, benar. Baik. Silakan, Bunda. Lanjut, nyimak. Oke, Bang, kita bisa mulai atau gimana? Silakan. Oh, boleh, Bang, boleh. Iya. Abang saya mulai atau gimana? Boleh saya mulai. Silakan. Begini, Bang. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena kebetulan kan surga dan neraka di antara iman kita itu kan ada perbedaan kan? Yeah. Perbedaannya satu, kalau di dalam Muslim itu kan ada 7 tingkat 7 bagian surga itu. Ya, intinya bermacam-macam, Bang. Kalau di dalam Kristen kan 1 surga itu. Terus di dalam Muslim itu kan nanti di surga ada hubungan seksual, sedangkan di dalam Kristen itu kan tidak ada. Jadi saya hanya mau menguji kebenarannya aja di antara iman kita gitu loh. Iya. Kita hanya sharing aja di sini kan. Makanya saya artinya gini, Bang. Masalah kita masuk ke masalah inilah seksual lah posisinya ya kan, hubungan seksual. Ya. Kenapa di dalam agama Muslim itu di rumah ibadah yang ada di dunia yang dianggap tempat suci itu tidak boleh melakukan hubungan seksual walaupun dia suami istri, karena dianggap rumah ibadah itu adalah tempat yang maha suci, tempat suci lah kalau kita bilang ya kan. Iya. Sedangkan di surga itu ada bisa berhubungan suami istri, hubungan seksual itu, padahal surga itu pasti lebih suci dari rumah ibadah yang ada di dunia ini gitu, Bang. Iya. Kalau menurut Abang gimana, Bang? Oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi memang terkadang kalau kita tidak memahami atau tidak ingin memahami tentang konsep daripada manusia dan kodratnya dan kaitannya dengan kodrat
makhluk lain. Itu memang agak susah untuk kita terima kondisi ini. Jadi di dalam Islam terkait dengan berhubungan, ya, berhubungan badan, itu adalah bagian daripada kesempurnaan makhluk Tuhan yang diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim. Jadi manusia dicipta oleh Allah dengan perangkat-perangkat yang ada pada diri manusia. Itu tentu adalah merupakan sebuah bentuk bahwa Tuhan itu memang benar-benar maha sempurna. Nah, sekarang begini, ketika Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan dalam bentuk fi aksani takwim ini kepada manusia, lantas kemudian menghilangkan satu daripada kemaslahatan hidup manusia, maka saya katakan kalau itu adalah merupakan penzaliman. Kalau misalnya tumbuhan kemudian nanti di kehidupan berikutnya mereka tidak bersetubuh, tidak apa-apa, karena mereka memang adalah dari kodratnya seperti itu. Tapi kalau kemudian manusia yang dicipta dari awalnya memang sudah seperti itu, kemudian dihilangkan apa yang menjadi kodratnya, itu adalah penzaliman. Dan mustahil pencipta alam semesta yang maha pengasih, maha penyayang terhadap makhluk, itu memberlakukan hal seperti itu terhadap makhluknya. Jadi kalau kemudian kita memiliki pemahaman sempit terhadap bersetubuh, ya memang kita akan berpikir seperti itu. Makanya di dalam Islam itu diatur syariatnya sedemikian rupa. La taqrabuz zina. Kenapa orang itu dilarang, diharamkan mendekati zina? Karena zina itu nikmat. Siapa bilang zina itu bukan nikmat? Nikmat. Itu ujian. La taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Kenapa? Karena kecenderungan manusia adalah mau, ingin, bermimpi untuk kemudian merasakan kenikmatan. Apa sih kenikmatan tertinggi dalam kehidupan manusia? Bahagia. Bahagia seperti apa yang diinginkan oleh manusia dalam hidupnya? Apakah hanya bersetubuh? Tidak. Tapi bersetubuh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebahagiaan. Itu poinnya. Sementara jannah atau surga, ini sangat jelas di dalam pengajaran dan pembelajaran Islam. Jannah itu adalah suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kesenangan, yang penuh dengan kenikmatan, yang berada di akhirat. Kehidupan setelah hidup di atas muka bumi ini. Jadi mencakup seluruh hal yang merupakan kesenangan, kegembiraan, kelesatan, kenikmatan, atas segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati pikiran manusia. Itulah jannah, tempat di mana Allah membalas ketaatan hambanya di atas muka bumi. Oleh karena itu kemudian Allah mengajarkan kita melalui para nabi, melalui kitab suci, agar supaya kita itu taat hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Semata-mata kita menyembah hanya kepada Allah semata. Ketaatan itu kemudian Allah uji. Dengan cara apa? Dengan diberi aturan. Jangan kau mendekati zina, jangan kau makan ini, jangan kau dekati ini, jangan kau lakukan ini, jangan perbuat ini dan itu. Itu namanya syariat. Untuk menguji ketaatan. Nah, yang lolos pada ketaatan itulah yang masuk ke dalam jannah atau surga. Yang lolos dari ujian. Karena kehidupan di muka bumi ini menurut Islam itu adalah ujian. Nah, kalau misalnya dilarang bersetubuh, maka Allah memberikan solusi. Apa solusi itu? Nikah. Nikah, solusi. Jadi kalau pandangan kita kemudian bersetubuh itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menajiskan, alhamdulillah di dalam ajaran agama Islam, nikah bisa menjadi sebuah hal yang nikmat, menjadi sebuah hal yang menjadikan malah menjadi sebuah pahala, amalan, ibadah ketika bersenggama atau bersetubuh itu diawali dengan penghalalan yang disebut kemudian nikah. Makanya nikah itu ada syarat sahnya. Makanya dilarang jangan berzina. Kenapa? Karena kenikmatan tertinggi yang dimiliki secara biologis oleh manusia adalah bersenggama. Ini nggak bisa kita hilangkan dari kodrat manusia. Nah, kemudian kalau kita katakan di masjid nggak boleh bersenggama, betul. Karena masjid itu adalah tempat ibadah, tempat pengabdian. Kalau ada orang suami istri itu kemudian bersenggama di masjid,
Itu nggak boleh, karena itu bukan tempatnya untuk melakukan hal itu. Lain cerita, kalau dia adalah imam, dia tinggal di masjid bersama dengan istrinya, ada ruangnya tersendiri di masjid untuk mereka diberi oleh umat, untuk dia tinggali, boleh mereka melakukan itu. Tapi indikasinya kemudian ketika mereka bersenggama, nggak boleh dikatakan mereka bersenggama di masjid, tetapi mereka bersenggama di tempat mereka tinggal yang kebetulan mereka ditunjuk sebagai imam, yang tidak ada tempat tinggal lainnya selain di masjid tersebut. Boleh. Tapi kalau kemudian sengaja datang ke sana untuk itu nggak boleh. Nah, terus kenapa di surga boleh? Nah, ini dia. Ini dia. Umat Islam mengakui bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha tahu. Menciptakan segala sesuatu, tahu Allah itu. Bukti misalnya nih, analogi sederhana. Kita memelihara ayam. Tahu kita gimana menyayangi ayam. Jam sekian kita kasih makan. Jam sekian kita kasih minum. Jam sekian kita beginikan dan begitu. Wujud kasih sayang. Begitulah Allah kepada hambanya. Allah tahu hambanya butuh hubungan biologis. Allah tahu ciptaannya itu dilengkapi dengan kesenangan. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Semua itu mau dihilangkan. Padahal dikembalikan pada tempat yang nikmat. Tempat kesenangan, tempat kegembiraan. Setelah mereka mengabdi, dicipta tanpa dia minta sebelumnya. Ya Allah ciptakan aku menjadi manusia. Tidak, tapi sekonyong-konyong Allah menciptakan sebagai wujud rahmatnya. Aku ciptakan kau manusia, tak lain dan tak bukan untuk mengabdi kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kemudian sosok manusia dikembalikan ke jannah, kembalikan ke surga, kemudian kodratnya dihilangkan, ini penyiksaan. Ini bukan kenikmatan, ini bukan kebahagiaan, ini bukan kegembiraan, tapi ini kesengsaraan. Ini neraka. Yang tadinya punya lambung, yang tadinya punya usus, yang tadinya punya jantung, hati, mulut, di mana komponen dari biologis itu menciptakan sebuah rasa, menciptakan sebuah ide, gagasan, mampu berpikir dan seterusnya karena adanya komponen biologis, itu dihilangkan, itu penyiksaan. Kemudian kelebihannya di dalam surga Islam, itu tidak seperti surga yang ada bersenggama yang kita lakukan di atas muka bumi. Bersenggama di atas muka bumi, kalau dia bersenggama kepada yang bukan muhrim, dosa. Di surga itu dihalalkan oleh kita masing-masing pasangan yang diberikan oleh Allah. Dihalalkan. Nggak ada lagi nikah, tapi dihalalkan kepada pasangan yang memang sudah ditunjuk oleh Allah. Namun, memang terkadang sebagai manusia biasa, kalau kita berbicara mengenai surga, yang kita pikirkan itu hal cabul. Padahal di dalam ajaran agama Islam, tentang bersenggama, itu adalah 1% dari jutaan persen kebahagiaan yang ada di sana. Sama ketika kita di atas muka bumi. Apakah setelah kita menikah yang kita kerjakan hanya bersenggama terus siang malam? Tidak. Kita rekreasi, kita piknik, kita berkumpul sama sahabat, berkumpul bersama teman, ngerumpi, dan seterusnya. Ini di surga, ini di jannah. Yang tadinya kita ke Ancol, yang tadinya kita ke Bali rekreasi, di sana itu jauh lebih indah, ya. Di mana tempat kita ingin piknik, ingin rekreasi dan seterusnya, jauh lebih indah. Sehingga hal persenggamahan itu adalah 1% dari kebahagiaan yang lain. Nah, lalu kenapa kemudian Al-Quran itu selalu menggariskan surga itu ada bidadari, surga itu begini, dan kenapa? Karena Al-Quran datang kepada umat jahiliyah pada awalnya, mengajak mereka meninggalkan segala kejahatan yang mereka lakukan, yang gemar seks bebas, yang gemar mengundi nasib, yang gemar kemudian minum minuman haram. Maka Rasulullah diutus oleh Allah untuk merangsang orang-orang tadi, jahiliyah tadi, meninggalkan semua kenikmatan yang diharamkan itu, menuju kepada kenikmatan yang dihalalkan. Apa itu? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, ini sekelumit tentang surga, abangku. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ketika kita dicipta oleh Allah, itu dikasih kodrat, dikasih hasrat, dikasih sifat, dikasih potensi, dikasih kemudian ide, gagasan, pikiran, dan seterusnya. Kemudian ketika kita dibangkitkan di hari akhirat, di hari kemudian, semua perasaan itu dihilangkan. Ini penyiksaan. Ini bukan kebahagiaan. Di mana yang tadinya kita semangat mencari nafkah, tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga untuk mencari nafkah demi untuk kebahagiaan. Sampai di rumah kita bertelekan dengan istri, dengan anak, kita kumpul dengan mereka, kemudian kita melakukan
hak-hak kita sebagai seorang suami dilayani, disantuni, diberikan kepuasan batin dan seterusnya. Ini kodrat manusia dan itu akan dihilangkan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Itu penyiksaan. Jangan terlalu jauh, sahabatku. Orang yang melakukan kejahatan, kemudian dia dipenjara, jangan setahun, jangan 10 tahun. Sebulan aja dipenjara, masuk di sel, tanpa istri di sana, tanpa layanan anak, istri, pembantu dan seterusnya. Itu penyiksaan. Meski dia dalam keadaan taubat, meski dia dalam keadaan sholat sepanjang hari, atau berdoa sepanjang hari di dalam kerangkeng itu, tentu dia akan tersiksa. Kenapa? Karena kodratnya sebagai makhluk adalah bebas menikmati apa yang Allah berikan, menikmati dan merasakan apa yang Tuhan berikan. Itulah gambaran secara analogi terhadap surga atau jannah yang ada digambarkan di dalam Islam. Terima kasih, sahabat. Silakan. Oke, Bang. Jadi begini, Bang. Jadi Iya. Nah, kalau kita merujuk kepada nafsu itu kan, nafsu kedagingan itu kan berasal dari keinginan daging kita gitu kan. Iya, Artinya, benar. nah, kenapa Allah izinkan itu kepada manusia memiliki nafsu kedagingan? Ini kan punya tujuan tersendiri. Artinya apa? Nafsu kedagingan senggama itu diberikan kepada umatnya manusia bukanlah hanya untuk kenikmatan, tetapi memang dia punya tujuan, punya dasar, yaitu apa? Untuk berkembang biak, untuk beranak cucu, untuk supaya memenuhi manusia dapat memenuhi bumi ini kan gitu kan? Ya, Di benar. dalam ciptaannya. Tetapi gini, Bang, tetapi pada saat nanti hari kiamat terus manusia dibangkitkan, maka di surga itu nanti tidak ada lagi tujuan Allah itu nanti untuk menambah keturunan lagi. Maka itulah sebabnya di dalam kekristenan saya, di dalam Alkitab saya dikatakan apa? Daging dan darah itu tidak memiliki bagian di surga. Artinya apa? Memang manusia dibangkitkan, tetapi dibangkitkan itu bukan dengan tubuh seperti manusia di bumi ini. Artinya dia tetap memiliki tubuh, tetapi bukan dari daging yang dari debu tanah lagi, tetapi tubuh kekekalan, kemuliaan. Artinya apa? Di balik kekekalan itulah, maka nafsu kedagingan itu dihilangkan. Karena apa? Sama seperti halnya malaikat, iblis, setan dan jin itu tidak pernah melakukan hubungan senggama. Karena apa? Karena mereka kekal. Karena di balik kekekalan itulah yang menghilangkan hawa nafsu itu. Jadi kalau contohnya abang bilang di surga masih ada seksual, di bagian dari kenikmatan yang di bumi diberikan juga di surga, walaupun tidak untuk untuk menambah keturunan lagi, karena di surga lagi kan tidak ada lagi nanti hamil lagi gitu kan, bahkan haid pun tidak ada lagi kan gitu. Jadi maksud saya gini, kalau di dalam muslim itu nanti pada hari kebangkitan itu, apakah nanti tubuh manusia dibangkitkan itu sama dengan tubuh manusia waktu di bumi, memiliki daging dan darah, begitu Bang? Coba. Iya. Baik. Jadi pertanyaan abang ini sangat bagus ya. Yang pastinya kemudian adalah seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa manusia ini yang akan dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan itu bukan hanya roh, tetapi yang dibangkitkan adalah jasad yang pernah mengabdi kepada Allah. Kalau kemudian di dalam konsep iman abang saya ini, sahabat saya, dikatakan bahwa yang akan kembali ke surga itu hanya roh. Mana keadilan? Bukan hanya roh, Bang. Bukan hanya roh. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, Bang. Oke, berarti kita sepakat, abangku, bahwa manusia itu dibangkitkan dengan jasadnya, yang kemudian sahabat Kristen sebut dengan tubuh kemuliaan. Kenapa saya katakan itu benar? Manusia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Bagi yang perbedaannya kemudian dengan kita, dengan Kristen, tubuh kemuliaan ini tidak semuanya berlaku kepada manusia. Kenapa? Karena kelak ketika hari kebangkitan, ada yang dibangkitkan berupa hewan, berwajah babi, berwajah anjing, dan seterusnya. Tergantung dari perbuatan ketika dia hidup di atas muka bumi. Jadi kebangkitan yang seperti itu bukanlah kebangkitan tubuh kemuliaan. Yang dimaksud tubuh kemuliaan dalam pemahaman saya adalah orang-orang yang bakal masuk ke dalam tempat yang mulia. Nah, terkait dengan jasad, hidup di dunia ini adalah lengkap dengan ruh dan jasad. Yang sujud mengabdi, kalau di dalam ajaran
sahabat Kristen yang taat, ikuti perintah, menjadi pengikut Yesus itu bukan cuma roh, tetapi juga adalah jasadnya sahabat Kristen. Yang ke gereja, yang tidak melakukan pencabulan, yang tidak minum, yang tidak memperkosa, yang tidak mencuri, bukan hanya roh. Karena roh tidak mungkin melakukan hal tersebut. Yang melakukan itu adalah jasad dan juga roh. Oleh karena itu, keadilan Tuhan harus membalas juga kepada jasad tersebut. Yang sujud adalah yang jasad, yang ke gereja adalah yang jasad, yang taat adalah yang jasad, yang mendengarkan firman Tuhan adalah yang jasad. Maka tidak mungkin kemudian mereka tidak mendapatkan balasan dari pencipta alam semesta. Contoh misalnya, ketika saya ingin melakukan satu tindakan kriminal, tindakan itu tidak akan terjadi tanpa jasad. Tidak mungkin roh saya mampu mukul orang. Tidak mungkin roh saya mampu membunuh orang. Tidak mungkin kemudian roh saya mampu berzina, memperkosa anak orang misalnya. Begitu juga demikian sebaliknya. Tidak mungkin tubuh saya berinfak, roh saya berimpak tanpa jasad. Tidak mungkin kemudian roh saya itu bisa beribadah tanpa jasad. Tidak mungkin saya punya roh datang ke masjid tanpa jasad. Berarti yang sujud adalah jasad dan roh, maka kedua-duanya pun harus mendapatkan imbalan. Ini digambarkan di dalam kehidupan umat Islam, bahwa tidak ada kemudian susah bagi Allah untuk membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur menjadi tanah. Kata Allah dalam surah Yasin, ya, wa daraba lana masalan wa nasiya halqa, dan seterusnya, bahwa ketika orang-orang pada saat itu bertanya, ya Muhammad, apakah tulang belulang yang sudah kayak begini bisa bangkit di hari kemudian? Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalau dia sang Tuhan pencipta alam semesta mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, maka tidak adalah berat bagi Allah untuk kemudian membangkitkan tulang belulang yang sudah ada komponennya. Ini gambaran, artinya bahwa yang bangkit kemudian adalah tubuh, jasad manusia. Ada yang menjadi jasad mulia karena akan kembali ke jannah, ada yang menjadi jasad yang terkutuk atau laknat yang akan kembali ke neraka. Ini penggambaran jelas. Oleh karena itulah kemudian ketika Al-Quran menerangkan tentang surga, maka apa yang terpikir dalam diri manusia itu benar, bahwa Allah menerangkan, wa may yaghshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana. Lalu diterangkan terakhir daripada ayat ini, pahu walahu qarin, menjadi teman karibnya. Siapa mereka? Yaitu barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, berpaling dari Al-Quranul Karim, maka kami biarkan setan menyesatkan mereka dan menjadi teman karibnya. Ini penggambaran tentang surga, bahwa ketika kemudian orang-orang itu meninggalkan perintah Allah, menghalalkan segala apa yang menjadi ketetapan Allah, untuk mengikuti kemudian angan-angan kosong, mereka akan masuk ke dalam surga, diberikan tempat di sana, kemudian tidak menjalankan syariat sesuai dengan yang diajarkan, maka itu hanya halusinasi belaka. Kembali kepada tema, bahwa di dalam ajaran Islam, yang mendapatkan siksaan di neraka adalah jasad. Tidak mungkin jasad kemuliaan, tidak mungkin hanya roh. Tentu dia yang berzina, yang mencuri, yang merampok yang akan disiksa di dalam neraka. Lalu kemudian yang masuk ke dalam surga adalah tubuh kemuliaan. Tubuh yang ada seperti sekarang dikatakan mulia karena mereka suci dari dosa. Walaupun mereka pernah melakukan dosa, tetapi kemudian mereka bertaubat, dan taubatnya itu taubatan nasuha, yaitu taubat bersungguh-sungguh bertaubat, tidak lagi melakukan kemaksiatan, maka tubuh mereka itu suci, kudus, kembalinya kepada tempat yang kudus. Disebut oleh sahabat Kristen tubuh kemuliaan. Kenapa kemudian saya mengatakan itu? Sahabat saya izinkan saya mengambil sebuah dalil di dalam pengajaran Lukas 12 nomor 37 diterangkan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan itu di mana? Di surga. Ini penggambaran. Lalu kemudian diterangkan di dalam Lukas 13:29, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Mohon maaf, kalau hanya ruh, saya rasa ruh tidak akan makan. Yang dikatakan makan adalah ruh dan jasad. Oleh karena itulah, mau dia tubuh kemuliaan akan kembali kepada jasadnya sendiri yang dulu pernah mengabdi kepada Allah. Yang pernah mengabdi kepada Tuhan, itulah yang akan mendapatkan upah, bukan hanya ruh. Demikian sementara abangku, silakan. Ya, jadi begini bang. Jadi apa yang abang katakan itu saya terima. Tapi gini bang, di dalam Kristen itu kan tubuh kemuliaan itu bukan tubuh yang seperti kita hidup di dunia. Artinya apa? Tubuh yang tercipta dari debu tanah. Bahkan darah pun nanti
yang dibangkitkan itu nanti tidak memiliki darah lagi, Bang. Karena apa? Karena itu sudah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Pada saat dia disalib, darahnya itu tertumpah. Ya kan? Terus pada saat dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Artinya apa? Bukan dengan tubuh yang awalnya, tetapi diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Artinya apa? Tubuh yang kekal. Karena di surga itu nanti akan hidup kekal. Seperti itu kan? Itulah makanya dibilang tubuh itu tidak seperti daging pada umumnya manusia sekarang di bumi. Tetapi dia berbentuk tubuh. Tetapi itu tubuh kekekalan kemuliaan. Apa? Dan saya juga secara rinci tidak dijelaskan terbuat dari mana, saya kurang tahu. Tetapi yang jelas bukan dari daging, yang dari debu tanah lagi. Karena daging dan darah itu tidak memiliki bagian di surga. Sedangkan kalau di muslim itu, kalau dibangkitkan itu nanti dari kematian, apakah dia tubuhnya sama seperti tubuh manusia waktu di bumi dan memiliki darah juga? Coba abang jelaskan. Baik, abangku yang semoga dirahmati Tuhan pencipta alam semesta. Pertanyaan yang sangat baik ya abang. Jadi kembali saya ingin mengurai sedikit tentang apa yang abang pertanyakan di dalam konsep ajaran Islam. Tadi saya sudah menggambarkan bahwa kalau tulang belulang kemudian dibangkitkan, itu berarti yang dibangkitkan adalah jasad. Ketika berbicara mengenai jasad, berarti berbicara mengenai komponen-komponen yang ada pada diri manusia. Pembedanya kemudian, di jannah itu tidak ada lagi buang air besar, buang air kecil, tidak ada lagi sperma, ya, tapi hanya merupakan uap-uap yang harum, bunga kasturi, harum kasturi. Diterangkan kemudian di dalam pengajaran Rasul Muhammad SAW bahwa di surga kelak nanti itu manusia lengkap dengan darahnya, lengkap dengan apa yang kemudian menghidupkan mereka. Jadi dia tidak hidup seperti roh. Nanti kalau diizinkan saya akan menggambarkan kehidupan roh di surga itu seperti apa, baik menurut Quran maupun menurut kitabnya sahabat Kristen. Islam diberi petunjuk yang sangat luar biasa oleh Rasul Muhammad SAW. Samiluhum bidima'ihim fa innahu laisa qalbun yuqlamu fillahi illa ya'ti yaumal qiyamah yatma launuhu launun dami warinuhu misk. Bungkuslah jasad mereka para syuhada sekalian dengan darah-darahnya. Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dan datang di hari kiamat dengan berdarah-darah, warnanya warna darah, namun aromanya seharum kasturi. Ini bukti bahwa di dalam pengajaran Islam manusia bangkit layaknya manusia yang sekarang. Jadi dia kemudian tidak jadi lupa ingatan, lupa terhadap dirinya yang dulu ketika di dunia. Tetapi ketika di jannah nantinya, begitu Bang Jawad dibangkitkan masuk ke jannah, bertemu dengan Bang Zuma, kita akan saling kenal. Oh dulu abang di Jakarta, saya di Makassar, dulu pernah kita dialog tentang agama. Alhamdulillah Anda mendapatkan petunjuk. Dan sekarang duduk berdampingan denganku di jannah. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena manusia yang ada di bumi ini juga adalah manusia yang nanti yang ada di surga. Manusia yang ada di bumi ini adalah juga manusia nanti yang ada di neraka. Karena itulah kemudian kita kudu wajib takut kepada Allah. Karena jasad ini harus kita jaga. Jangan sampai masuk ke neraka. Ruh ini yang harus kita jaga. Jangan sampai masuk ke neraka. Karena itulah kemudian para nabi mengajarkan, maukah engkau aku ajarkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia masuk ke dalam neraka. Ini pengajaran. Oleh karena itu jasad ini kudu harus suci. Makanya dalam ajaran agama Islam harus diperintahkan selalu bertahir, bersuci. Makanya ada mandi junub, ada mandi dari habis haid, mandi dari membersihkan segala najis yang ada pada tubuh kita ini. Kenapa? Karena tubuh ini juga mendapat bagian kelak di akhirat. Entah dia di jannah, entah dia di neraka. Itu pasti dalam kehidupan umat Islam. Karena kenapa? Para nabi mengajarkan siapa yang berbuat, itu yang akan menanggung perbuatannya. Baik perbuatanmu, upahnya baik. Jahat perbuatanmu, upahnya jahat. Siapa kemudian yang melakukan perbuatan? Ruh atau lengkap dengan jasad? Atau hanya ruh? Dua-duanya. Maka dua-duanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Qadir Rabbul Jalil. Di hadapan Allah, Sang Maha Adil, Sang Maha Hakim yang sangat adil. Itulah kemudian penggambaran di dalam ajaran Islam abangku bahwa umat Islam itu akan dibangkitkan lengkap dengan tubuhnya, dengan darahnya. Mereka hidup di sana. Mereka hidup. Namun kemudian kehidupannya itu diberi tingkatan
kemuliaan gitu loh. Yang tadinya merasakan kenikmatan terbatas, di sana nggak ada keterbatasan kenikmatan. Yang tadinya masih merasakan sakit, di sana nggak sakit. Yang tadinya di sana merasa ngantuk, di sana nggak ngantuk. Nggak ada lagi lapar. Tapi kenikmatan itu tersedia oleh Allah. Itulah yang digambarkan oleh jannah, oleh surga, oleh Al-Quran terhadap umat Islam yang taat kepada Allah. Nah, namun penggambarannya secara jelas, secara absolut, kita nggak bisa. Saya nggak bisa menjelaskan. Oh, di sini begini, yang ini begitu, nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah hal yang gaib. Inilah kuncinya. Kenapa disuruhkan kita untuk beriman, percaya kepada hal-hal gaib yang diberitakan kitab suci. Nah, kemudian abangku yang semoga dirahmati oleh Tuhan pencipta alam semesta. Kalau kita berbicara mengenai surga, lalu kemudian kita menggambarkan bahwa kelak kita akan hidup laksana malaikat di surga. Tunggu dulu. Kita telah kritis dulu terhadap kondisi makhluk-makhluk surga yang kemudian hari ini kita digambarkan melalui sebuah buku yang kita anggap suci. Contoh misalnya, di dalam penggambaran bagaimana kemudian manusia itu dikatakan kita akan hidup laksana malaikat di sana. Tidak ada makan dan minum. Tahu? Dan di sisi kirinya ada muka sapi, ada kemudian masing-masing juga punya muka elang. Saya nggak mau, Bang. Masuk ke surga dengan memiliki satu tubuh, 3 wajah, 4 wajah, saya nggak mau. Apalagi wajahnya itu sebelah kiri berupa singa, berupa sapi, saya nggak mau. Saya nggak mau. Biarlah wajah yang diberikan oleh Allah ketika saya di muka bumi, biarlah itu kembali ke jannah. Jangan lagi diganti dengan wujud-wujud seperti ini yang aneh-aneh. Kemudian diterangkan lagi di dalam Yehezkiel 10 pasal 14 tentang bentuk rupa makhluk-makhluk surga yang digambarkan dalam kitab-kitab praktis Yudaism. Masing-masing punya 4 muka. Muka yang pertama muka kerub, muka yang kedua muka manusia, muka yang ketiga muka singa, dan yang keempat muka elang. Sungguh sekali lagi saya katakan, saya nggak mau biarpun muka saya jelek seperti ini, ketika aku dibangkitkan, mohon ya Tuhan, jangan kembalikan wajah dan rupa saya dengan model kayak begini, satu tubuh tapi kepala 4. Nggak mau. Cukuplah cuma yang begitu sederhana, mukanya jelek, tapi saya sudah puas dengan wajah ini. Jangan dibangkitkan dengan muka seperti itu. Saya nggak mau. Saya cukup dengan seperti ini. Jadi penggambaran kemudian hidup seperti di surga itu saya nggak mau, Bang. Seperti malaikat nggak mau. Saya mau hidup di surga laksana manusia. Bisa makan, bisa minum, bisa bahagia bersama keluarga. Sekian. Sebentar, silakan, Bang. Yehezkiel berapa itu, Bang? Tadi saya nyebut apa ya? Yehezkiel 10 pasal 14. Dan yang satu itu Yehezkiel 1 pasal 10. Mohon maaf kalau saya keliru nyebut ayat atau nomor pasal. Ini apa di sini dikatakan, Bang? Saya hanya menggambarkan tentang sosok malaikat di surganya sahabat Kristen. Sorry, di surga, di Samayim, di langit menurut pemahaman Yudaism. Karena Yudaism itu sahabatku nggak kenal apa itu surga. Yang mereka kenal itu adalah Samayim, langit. Surga hanya ada di dalam perspektif rasa bahasa kita orang Indonesia. Kalau di Al-Quran disebut jannah. Kalau neraka itu nar. Ini Yehezkiel ini merujuk kemana nih, Bang? Merujuk ke manusia apa menuju ke malaikat? Malaikat, Bang. Ke malaikat. Nah, ini kan malaikat, Bang, bukan manusia, Bang. Iya, betul. Tetapi konsep yang diajarkan kemudian adalah bahwa manusia kelak di surga hidup laksana malaikat. Jadi begini, Bang. Kalau ya, silakan. Abang. Jadi kalau yang dikatakan itu apa namanya seperti malaikat, artinya gini, Bang. Saya coba buka ayatnya ya. Ya. Di dalam Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Artinya, Bang, bukan berarti manusia itu dibangkitkan seperti malaikat, bukan. Arti makna ayat ini, Bang, merujuk kepada tidak ada lagi kawin dan mengawinkan, artinya tidak ada lagi hubungan seksual, hanya merujuk kepada hubungan seksual itu, Bang. Iya. Bukan untuk merujuk kepada sama semua seperti malaikat, bukan, Bang. Artinya sama seperti malaikat itu tidak kawin, itu maksudnya, Bang. Ya. Dan pada saat kebangkitan itu pun bukan artinya contohnya manusia itu dibangkitkan dengan tubuh bermuka singa, bermuka harimau, enggak seperti itu, Bang. Ini hanya merujuk kepada seperti malaikat itu dalam hal tidak ada lagi hubungan seksual itu, Bang. Maksudnya itu, Bang. Baik, abangku. Sebenarnya apa ya? Saya hanya
jujur saya katakan, saya hanya mencocok-cocokkan itu, ya. Saya tidak mengatakan bahwa sahabat Kristen akan bangkit dengan berwajah 4, samping kiri bermuka elang, yang di tengah bermuka manusia, yang kanannya bermuka sapi, dan saya tidak menggambarkan secara absolut bahwa begitulah keadaannya sahabat Kristen ketika di surga. Tetapi saya hanya mengatakan teman-teman Kristen hanya mampu mengatakan tubuh kemuliaan. Nah, kalau kemudian kita ikutkan pertanyaan, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Maka tentu yang ada dalam penggambaran dan analisa jawaban sahabat saya terhadap pertanyaan itu adalah kami tidak mampu menggambarkan tubuh kemuliaan itu seperti apa. Nah, saya bantu. Kalau kemudian dikatakan hidup laksana malaikat hanya karena tidak kawin-mawin, maka kemudian apa yang terjadi terhadap kondisi kita selaku manusia? Kita tidak berubah menjadi makhluk lain. Kalau dikatakan kita ini menjadi makhluk mulia, dimuliakan karena kita ketika di atas muka bumi taat menyembah kepada pencipta kita. Maka kita diupah dengan kemuliaan. Bukan hanya tubuhnya yang mulia, pola hidupnya, tata laksana kehidupannya, pergaulannya, semua mulia. Bahkan persetubuhannya pun mulia. Makannya pun mulia, tempat tidurnya mulia, tempat tinggalnya mulia, semuanya mulia. Itu yang dimaksud jannah, tempat kemuliaan. Orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang memiliki tubuh kemuliaan. Mulia rohnya, mulia jasadnya, tapi tidak berubah menjadi makhluk lain. Tetap aja manusia yang melaksanakan perbuatan mungkar di atas muka bumi, manusia itu juga yang akan dibakar di neraka. Yang melakukan ketaatan di atas muka bumi, manusia itu juga yang mendapatkan upah. Tidak berubah menjadi makhluk lain. Yang tadinya kita adalah manusia yang susah payah, sakit-sakitan kita sujud kepada Allah. Lalu kemudian ketika kita diberi pembalasan yang bersusah-susah ini ditinggal menjadi tanah, kemudian ada sosok lain yang mendapatkan upah yang harusnya diberikan kepada makhluk yang tadinya taat. Nauzubillah, itu tidak terjadi. Secara logika, secara akal sehat, secara kitab suci, itu tidak akan mungkin terjadi. Makanya abangku, sengaja saya membacakan tadi data, dalil, supaya saya tidak dikatakan ngarang gitu loh. Saya menerangkan kepada abang, lagi-lagi saya tambahkan dalam Lukas 22 nomor 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Kalau kita mengatakan tubuh kemuliaan itu hanya berupa roh, saya nggak bisa gambarkan bagaimana kemudian sosok roh itu makan. Matius 8 pasal 11, Yesus yang berkata, Yesus bukan aku. Yesus berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, lalu duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Ini dalil bang, ini dalil, ini data. Namun sayang kemudian, terkadang yang saya temukan di dalam kehidupan nyata saya adalah seperti yang ketika saya berdialog langsung bersama dengan salah satu lulusan terbaik menurut dia S2 Teologi Makassar. Saya duduk nongkrong dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Kami ulas apa yang dia sesi tanya kepada saya bertanya ke dia. Saya tidak pegang Bible, dia menggunakan Bible sampai 4. Saya tidak bawa apa-apa. Saya terangkan kepada dia, yang membuat Anda benci terhadap jannah, terhadap surganya umat Islam adalah karena di situ ada bidadari. Di tempat Anda tidak ada bidadari. Yang di tempat Anda tidak ada bersenggama. Itu aja. Kenapa? Karena yang ada di dalam benak Anda, bersenggama itu adalah kenajisan. Padahal sekarang Anda mencari wujud manusia, itu berkat senggama. Anda tidak mungkin ada di depan saya petantang-petenteng kalau bukan karena senggama. Dan Anda hadir karena orang tua melakukan sebuah ibadah. Ibu, bapak melakukan ibadah di hadapan Tuhan, melakukan satu kewajiban sebagai manusia, melakukan persenggamaan. Anda hamil karena itu perintah. Beranak cuculah, itu perintah. Yang melaksanakan persenggamaan itu berarti dia beribadah kepada Allah. Dan kemudian senggama tidak asal senggama, harus memiliki syariat. Bagaimana mensahkan kemudian persenggamaan supaya halal di mata Allah. Itulah yang dimaksud dengan nikah, ijab kabul dan seterusnya. Nah, kemudian abang saya ini memang pemikiran ini akan tertutup ya, tertutup dengan doktrin dan dogma ketika yang muncul kemudian adalah pemahaman fundamental dari Islam orientalis yang selalu mengatakan bahwa di surga itu ada pesta seks. Di surga itu ada pesta ini dan itu. Ya memang, itu akan menutup pemikiran kita untuk memahami lebih jauh. Tapi apakah benar kitab suci umat Islam mengajarkan demikian? Tidak. Tidak. Indah sekali penggambaran surga menurut Al-Quran itu.
Indah sekali. Bagaimana kemudian yang tadinya kita bangun subuh, jam 4 subuh, sujud kepada Allah. Air lagi dingin, di musim hujan yang dingin kita ridha, wudhu subuh-subuh untuk sujud kepada Allah. Kemudian yang sujud ini tinggal di dalam tanah, tidak bangkit untuk menerima upah dari Allah. Itu mustahil, secara akal tidak mungkin. Maka tubuh kemuliaan itu adalah tubuh jasmani yang ada sekarang yang senantiasa sujud kepada Allah. Kalau dalam Kristen, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang rajin ke gereja. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang rajin baca gospel. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang rajin berikan perpuluhan. Itulah tubuh Anda. Tubuh Anda, jasad Anda yang akan menerima upah itu. Dan juga ketika Anda masuk neraka, tubuh Anda yang sering ngepil, yang sering menggaruk-garuk itulah yang akan disiksa di neraka. Bukan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh kemuliaan. Kenapa bukan tubuh kemuliaan? Karena kalau diambil konsep bahwa manusia bangkit dengan tubuh kemuliaan, apakah tubuh kemuliaan juga masuk ke jannah, ke neraka? Tidak. Tapi yang masuk ke neraka adalah tubuh laknatullah. Tubuh yang dilaknat oleh Allah. Karena dalam kehidupannya di atas muka bumi, di masa mereka diperintahkan oleh Nabi, kumpulkan olehmu harta surga. Dan harta surga tidak lekang dimakan oleh karat. Apa harta surga itu? Menurut para Nabi, termasuk Yesus, harta surga itu adalah perbuatan baik, perbuatan yang terpuji, amalan yang baik, pahala-pahala kebajikan. Makanya kemudian, mohon maaf saya pinjam sedikit lagi. Ketika seorang pemuda yang kaya raya datang kepada Yesus, "Wahai guru, perbuatan baik seperti apa yang harus saya lakukan sehingga aku masuk ke dalam kerajaan Allah?" Apa kata Yesus? "Hormati bapakmu, jangan ada ini, jangan ada itu, tinggalkan ini. Semua itu sudah aku lakukan, wahai guru." Apa kata Yesus? "Jual hartamu, berikan kepada fakir miskin." Artinya apa? Ternyata masuk surga bukan mengimani Yesus mati di tiang salib, tetapi masuk surga adalah melakukan perintah Allah, bersedekah, berimpak, zakat, perpuluhan, dan seterusnya. Ini data di dalam kitab suci kita. Jadi kita tidak bisa memungkiri tentang surga. Surga itu adalah tempat keindahan, tempat kegembiraan, di mana kodrat manusia satu paket dengan jannah. Kalau misalnya saya pinjam Taman Eden atau Gan Eden, taman yang ada di surga, atau di jannah, atau paradiso, bagaimana kemudian Tuhan memberikan? Nikmati segala sesuatunya. Silakan Anda melakukan apa yang Anda suka, tapi satu syarat, jangan kamu mendekati pohon ilmu pengetahuan. Ini cuma indikasi untuk mencetuskan tujuan Allah menciptakan Adam untuk di bumi. Baiklah kita menciptakan manusia untuk apa? Bukan untuk di Gan Eden, tetapi untuk mengisi bumi. Artinya bahwa adapun pohon kehidupan yang ada di surga, di Gan Eden, itu hanya merupakan penyebab apa yang Tuhan inginkan terjadi. Terbukti bahwa ketika Adam dilarang untuk makan itu, dia benar-benar menuju kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia. Apa itu? Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan gambar kita. Untuk apa? Untuk tinggal di Gan Eden? Tidak. Tapi untuk apa? Untuk mengisi bumi. Maka perintahnya beranak cuculah. Jadi kita di bumi ini bukan karena dosa, bukan, tapi karena memang proses penciptaan sebelum kita dicipta, bahkan sebelum kita dirancang, memang sudah ditetapkan untuk mengisi bumi. Tapi endingnya kembali kepada dua tempat, entah jannah atau neraka. Jadi begini Bang. Begitu abangku, silakan. Silakan. Jadi begini Bang, biar saya jelaskan sama Abang. Tadi Abang juga udah terlalu jauh masuk ke Taman Eden, jatuhnya jadi. Baik, ya saya minta maaf. Silakan. Nanti kita bisa bahas nanti bisa saya jelaskan juga nanti masalah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Baik. Jadi gini Bang. Baik. Silakan, saya juga perlu jelaskan Bang. Arti kata tubuh kemuliaan di dalam kekristenan itu artinya adalah tubuh yang dibangkitkan, yang bukan berupa daging lagi dan tidak memiliki darah lagi. Itu namanya tubuh kemuliaan. Itulah tubuh kemuliaan itu bukan berarti dikatakan tubuh kekudusan, bukan. Tetapi kemuliaan itu memaknai kepada kekekalan, Bang. Makanya pada saat nanti hari kebangkitan, semua manusia itu dibangkitkan. Dibangkitkan dengan apa? Tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang kekal. Kekekalan itu artinya apa? Sebelum masa penghakiman, manusia dibangkitkan semua. Mau yang berdosa, orang baik, semua bangkit semua. Baru nanti penghakiman. Saat itulah nanti akan dihakimi satu persatu. Bagi yang masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang masuk ke dalam neraka, dia akan masuk neraka. Kan seperti itu bentuknya. Maka yang di neraka pun dia tetap memiliki tubuh kekekalan. Artinya apa? Tidak ada lagi penciptaan. Karena apa? Dia udah kekal di situ. Tubuhnya itu udah kekal. Tak akan bisa berkurang sedikit pun dari tubuhnya itu. Ya kan? Ya. Jadi begini Bang. Saya juga pernah, karena kebetulan saya juga sudah baca
Al-Quran juga walaupun saya hanya baca tafsir, terjemahannya. Iya, Abang. Kebetulan keseluruhan saya sudah baca semua. Dan saya juga, ya makanya saya juga berani diskusi ini karena saya membaca keseluruhan kan gitu kan. Baik. Di situ juga pernah, kalau tidak salah itu, mungkin ayatnya saya lupa, mungkin Abang bisa tunjukkan ke saya. Yang gimana nanti di surga itu, orang yang masuk neraka itu nanti akan terbakar hangus tubuhnya. Tinggal tulang diciptakan kembali. Seperti itu berulang-ulang kan? Iya. Selama di neraka. Jadi sangat berbeda jauh dengan neraka di dalam kekristenan. Karena apa? Orang yang masuk neraka itu dilemparkan ke dalam api neraka. Dia akan terbakar di sana. Tetapi dia tidak akan hangus sedikit pun tubuhnya. Tetapi dia akan merasakan panasnya api itu. Kenapa dia tidak terbakar lagi? Karena dia sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaannya, itu tubuh yang kekal. Kekekalan itulah yang membuat dia tidak bisa terbakar hangus lagi. Sama seperti yang di surga, kenapa dia hidup kekal? Karena memang dibangkitkan dengan tubuh yang kekal. Kan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya gini, Bang. Iya. Menurut Abang, manusia nanti dibangkitkan itu, kalau menurut Muslim, ya kan? Apakah juga nanti yang dilemparkan ke neraka itu dengan tubuh kekekalan? Atau bukan tubuh kekekalan gitu loh? Baik. Udah, Bang? Udah. Oke, baik. Pertanyaan abangku ini adalah sekali lagi saya katakan pertanyaan yang sangat baik ya. Memang harus kritis ya, menghadapi Al-Quran itu memang harus kritis, Bang. Karena perintah Al-Quran itu ya harus mencari kesalahan sampai kita temukan kalau bisa. Nah, terkait dengan apa yang mohon maaf, Bang. Saya bukan mencari kesalahan, Bang, tetapi saya hanya menguji batas-batas kebenaran dari firman itu. Saya enggak baik. Oke. Saya salah bahasa, Bang. Sorry, maaf. Jadi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56 begini, diterangkan seperti ini. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kallama nadijat juluduhum baddalnahum juludah ghayraha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Nah, makna daripada ini penegasan oleh Allah, penegasan untuk memberitahukan kepada seluruh umat manusia apa yang Allah inginkan agar manusia itu tahu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap pengajaran para nabi, pengajaran kitab suci yang endingnya adalah berasal daripada Allah, kepada ayat-ayat kami, kata Allah, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Nuslihim nara. Setiap kulit mereka, setiap kali kulit mereka hangus, hancur, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan asap. Sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kemudian abangku, itu laksana ketika kita kena luka di atas muka bumi ini, kena parang misalnya, atau kita memiliki cacat kena benda tajam gitu, luka, itu akan tumbuh daging itu. Dia enggak teriris pisau selamanya nganga, enggak. Ini yang diterangkan oleh Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama. Nah, setiap kali kulit mereka nadijat juluduhum. Jadi merujuk kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, terhadap pencipta alam semesta. Ingkar terhadap perintah Yesus lah intinya. Orang-orang yang ingkar terhadap perintah Yesus, kata Allah di dalam Al-Quran, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Jadi ketika Yesus menerangkan taatlah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, kita ingkar terhadap perintah itu, maka ini yang terjadi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda ghairaha liyazuqul azab. Ternyata agar mereka merasakan asap demi asap. Jadi ketika kulit ini hancur, digantikan dengan kulit baru agar manusia di neraka itu merasakan siksaan azab yang pedih ini selamanya dalam keadaan kekal. Jadi ketika kulit ini hancur, digantikan dengan kulit baru agar manusia di neraka itu merasakan siksaan azab yang pedih ini selamanya dalam keadaan. Saya kembali ya. Adinda Kores mungkin bisa di-mute dulu. Oke, thank you. Jadi abangku ya, sekali lagi saya katakan bahwa kalau saya lagi hilang konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, gini. Tadi abang saya.
Ya, ya, ya. Tadi abang saya tuh mengatakan bahwa di dalam kekristenan bangkitnya seseorang itu tanpa darah, tanpa ini dan itu. Oke, itu saya hargai. Namun bagaimana kemudian pandangan logika dan akal sehat kita ketika kita membaca kitab dari Praktis Yudaism dalam terjemahan bahasa Indonesia di dalam Kejadian 5 pasal 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusila atau Matusula. Di situ dikatakan bahwa Henok ini kemudian hidup berhubungan atau bersanding atau bergaul dengan Tuhan selama 500 atau 300 tahun, saya lupa. Nah, kemudian di data itu diterangkan bahwa Henok mencapai umur 365 tahun dan kemudian dia Henok hidup bergaul, lalu ia tidak ada lagi. Sebab apa? Sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Kemana? Ke Samayim, ke langit, ke surga, menurut pandangan orang Kristen, tamat Kristen. Nah, sekarang gini, kalau kita ingin mencari titik benang merahnya, tadi saya sudah menerangkan bahwa umat Islam ketika dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, lengkap dengan jasad, lengkap dengan darah. Saya telah membacakan dalil. Nah, ini kalau kita mau mengkritisin ini, Henok ini naik dengan tubuhnya atau hanya rohnya saja? Dia naik dengan tubuhnya, memang secara jelas tidak diperinci di situ. Tapi yang jelas itu, Henok naik itu dengan tubuhnya, ya kan? Bukan berarti dia tubuhnya dengan tubuh kedagingan yang berasal dari debu tanah, tetapi pada saat dia naik ke surga itu, tubuhnya itu pasti diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang kekal, Bang. Oke, itu hanya penafsiran ya, Bang ya? Betul. Oke, begitu juga dengan Elia kan, terangkat juga ke surga betul. Kan? Ya, oke. Elia sama Henok. Oke, itu terlalu jauh kita ngambil. Nah, sekarang gini. Kita coba lihat bagaimana di dalam penggambaran Lukas 24 pasal 36 sampai pasal 40, bagaimana kemudian ketika Yesus bangkit dari pemakaman Yusuf Arimatea, lalu kemudian dia di tengah-tengah muridnya itu dia makan ikan goreng. Tentu hal ini terjadi bukan karena hanya ada roh, tetapi karena adanya aliran darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Kalau kemudian sahabat saya, abang saya ya mengatakan, oh tidak, itu adalah tubuh kemuliaan. Lagi-lagi saya katakan itu tafsir. Itu karena gini, Bang. Ya, begini, Bang. Kenapa saya katakan dibuktikan oleh Yesus, dia bangkit itu dengan tubuh kemuliaan yang kekal itu, ya kan? Ya. Karena pada saat dia matinya itu, lambungnya ditombak, darahnya itu tercurah, Bang, semua, Bang. Tidak memiliki darah lagi di dalam tubuhnya dan dia bisa bangkit, Bang. Itulah bukti bahwa darah itu tidak memiliki bagian di surga, Bang. Itu dibuktikan langsung itu, Bang. Baik. Abangku boleh saya bertanya satu aja pertanyaan? Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Abang beberapa saat yang lalu ya, saya banyak berdialog dengan teman-teman Kristen. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia. Benar, Bang? Betul, Bang. Oke. Nah, saya pingin tahu, menurut abangku ini ya, 100% sisi kemanusiaan Yesus itu kemana perginya? Jadi gini, Bang. Ya. Jadi yang namanya waktu Yesus bangkit itu, waktu dia tubuhnya diubahkan dengan tubuh kemuliaan itu kan rahasia dari Allah sendiri, Tuhan sendiri. Artinya apa? Sama seperti waktu Yesus mau dilahirkan tanpa sel sperma, artinya apa? Bisa tubuhnya jadi di dalam rahimnya Maria. Jadi sama seperti itu. Jadi mujizat itu dua-duanya. Arti mengubahkan tubuh kita jasmani ini menjadi tubuh kemuliaan itu adalah kuasa Tuhan, Bang. Oke, berarti yang berkuasa di sini adalah Yesus atau Tuhannya, Bang. Mohon maaf ini, saya sementara mencari titik terang daripada sisi kemanusiaan Yesus. Bukan memuji abang. Ya, silakan. Jadi begini, Bang. Yesus itu merujuk kepada tubuhnya. Iya. Yesus itu merujuk kepada kedagingannya, tubuhnya. Sedangkan kata Tuhan itu merujuk kepada rohnya, itu Allah sendiri. Makanya dikatakan Tuhan Yesus. Artinya apa? Bukan berarti orang Kristen itu ujuk-ujuk tiba-tiba menjadikan Yesus sebagai Tuhan, bukan. Tetapi karena ada nubuat di dalam Yesaya 9 ayat 6 itu dikatakan apa di situ? Anak yang lahir itu akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya apa? Kenapa dikatakan dia Allah yang perkasa? Kenapa dikatakan Bapa yang kekal? Bukan dikatakan dengan Yesus yang perkasa, anak yang kekal. Karena apa? Anak itulah daging, kedagingan, merujuk kepada kedagingan. Ya kan? Yeah. Jadi sebabnya dia dikatakan Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Karena ada apa? Karena ada Allah sebagai rohnya dia. Dan itulah yang merujuk ke sana. Jadi itulah dasarnya kenapa jadinya waktu pada di penggenapan di Yohanes itu Yesus dikatakan Tuhan. Begitu, Bang. Karena
Kalau kita tanpa ada dasar nubuatan itu di dalam Yesaya itu, maka Yesus tidak akan pernah dikatakan Tuhan. Karena apa? Contohlah saya bilang, kalau cuma hanya firman yang diwujudkan menjadi manusia, tanpa ada Allah di dalam dirinya sebagai rohnya dia tidak bisa dikatakan Tuhan, Bang. Karena apa? Dia tetap hamba, jatuhnya sama seperti kita, manusia. Kan seperti itu. Maka semua yang dikatakan Yesus itu, maka Yesus berkata apa? Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, yang dilakukan Yesus, yang diajarkan Yesus, semua atas perintah dari Allah. Artinya apa? Tubuhnya Yesus tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa tuntunan dari Allah sendiri dari dalam dirinya. Artinya apa? Tubuhnya Yesus itu sebagai utusan, sebagai perantara yang digunakan Allah untuk menyampaikan semua firman-Nya, menggenapi semua firman-Nya, mengajarkan firman-Nya supaya manusia itu bisa melihat. Artinya apa? Firman itu dibuktikan secara langsung. Jadi kalau di dalam kekristenan itu artinya gini. Orang Kristen itu tidak hanya beriman itu ibarat beriman kepada menyembah nama, bukan. Artinya apa? Sebagai gambaran bukti Allah itu ada, nyata adanya. Dia turun ke dunia. Makanya dikatakan apa? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya apa? Supaya manusia itu bisa percaya bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia, maka dia menggunakan firman-Nya untuk menjadi manusia. Dan dia diam di dalamnya. Sebagai wujud pertanda bahwa Tuhan itu nyata adanya. Bukan hanya asumsi, bukan hanya angan-angan, tetapi memang nyata. Seperti itu, Bang. Baik, abangku. Abang yang yang abang jelaskan ini juga sebagian diimani oleh umat Islam bahwa keberadaan para nabi itu, para utusan itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Jadi analoginya begini. Abang tidak lihat saya ada di Jakarta. Tapi dengan adanya suara saya yang masuk ke kuping abang melalui HP, maka itu bukti bahwa saya ada. Meski saya nggak perlu ke Jakarta. Gitu ya. Begitulah Tuhan mengutus para nabi.